Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya adalah mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Pontianak. Terima kasih telah menunjuk saya untuk memediasi perkara Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir dalam mediasi hari ini. Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan baik hari ini? Sehat. Baik, seperti kata-kata, kalau kenal maka tak sayang, jadi saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rudi, saya bekerja di pemerintahan Kota Pontianak. Ibu, silakan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ayu, saya bekerja di Puskesmas Paris 2. Baik, sebelum kita ke tahap selanjutnya, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu tujuan mediasi kita kali ini. Untuk membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan permasalahan sengketa perceraian ini. Dalam mediasi ini, Ibu dan Bapak diberi kesempatan untuk menemukan solusi terbaik yang mana Ibu dan Bapak sama-sama merasa diuntungkan. Prinsip-prinsip dalam mediasi ini, saya sebagai mediator bersifat netral, tidak memihak Bapak atau memihak Ibu. Semua yang disampaikan dalam ruang mediasi ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan jika mediasi tidak berhasil. Supaya mediasi kita berjalan dengan baik, kita sepakati dulu tata tertib dalam mediasi. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Yang kedua, tidak boleh menyela lawan bicara. Yang ketiga, tidak boleh berbicara tanpa izin mediator, yaitu saya. Tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh keluar ruangan mediasi tanpa izin mediator. Yang keenam, segala pembicaraan dalam mediasi bersifat rahasia, tidak boleh direkam, tidak boleh disebarluaskan, dan tidak boleh dijadikan alat bukti pengadilan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, telepon selulernya mohon di silent terlebih dahulu. Baik, itu dia tadi tata tertibnya. Bagaimana Bapak dan Ibu sepakat? Saya sepakat. Lanjut ya, dalam proses mediasi ini saya juga dapat melakukan pertemuan secara terpisah yang biasa disebut dengan fokus jika nanti ini diperlukan. Tujuannya untuk menggali informasi yang lebih dalam agar saya dapat memahami permasalahan Bapak dan Ibu lebih baik lagi. Apakah Bapak dan Ibu bersedia melanjutkan proses mediasi ini sesuai ketentuan yang saya jelaskan tadi? Saya bersedia, Bu. Ya, Ibu. Baik, karena Ibu dan Bapak sudah bersedia, mari kita mulai mediasi. Pertama, saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan terkait permasalahan ini. Silakan. Jadi begini, Bu. Saya membuat istri saya cerai karena istri saya ini rewel sekali, Bu. Mulutnya di rumah itu kayak kambing rusak, Bu. Terus kalau saya pulang itu dia nggak pernah menyediakan saya air minum, tidak menanya saya lapar atau tidak. Nah, terus yang ketiga lagi, istri saya ini saya curigai dia punya hubungan dengan mantan dia, polisi. Jadi kami di rumah itu sering bertengkar dan juga sebenarnya kami udah 6 bulan yang lalu bisa ranjang, Bu. Nah, istri saya ini kalau tidur mau ketek, Bu. Jadi saya nggak nyaman di rumah itu. Saya pengen cerai aja, Bu. Nah, makanya kemarin saya gugatan di Pengadilan Agama. Udah talak dia, Bu. Jadi itu permasalahannya. Sudah cukup, Bapak? Udah cukup. Kalau dari Ibu bagaimana, Ibu? Saya cerewet itu, Bu, karena dia tuh kayak sering pulang malam gitu. Terus yang atas tuduhan saya dekat sama mantan saya yang polisi itu tidak benar, Bu. Ada lagi? Itu aja. Sebenarnya permasalahan Ibu dan Bapak ini cukup tidak terlalu rumit ya. Kalau seandainya Ibu dan Bapak mau komunikasi lebih lanjut baik, dari yang Bapak ceritakan bahwa istri Bapak ini cerewet, tidak perhatian, tidak pernah lagi menyediakan air minum saat pulang kerja, dicurigai punya hubungan dengan mantannya yang polisi, terus bau badan, lalu pisah ranjang sudah 6 bulan ya. Dan tambahan tadi dikasih uang jajan 300.000 sehari habis. Bapak keberatan dari itu, gitu ya? Benar ya, Iya, Pak? benar. Kalau dari Ibu, Ibu tadi menyangkal kalau Ibu cerewet itu karena Bapak ini sering pulang malam. Terus tuduhan tentang punya hubungan dengan mantan Ibu yang polisi itu, Ibu menyangkal bahwa itu tidak benar. Terus Ibu menganggap wajar bahwa uang yang dikasih sehari 300.000 itu cukup untuk 3 orang anak dan Ibu sendiri gitu ya. Ibu dan Bapak punya 3 orang anak. Benar begitu ya? Iya, Bu, benar. Dari permasalahan yang sudah disampaikan, menurut saya ini permasalahan yang umum ada di dalam rumah tangga dan ini juga tidak terlalu rumit. Jadi, apakah Bapak ini tetap mau menggugat Ibu dengan alasan yang sudah Bapak paparkan? Ya, saya tetap saya gugat dia. Soalnya 300.000 habis, nggak ada sisa sama dia uang belanja katanya. Satu hari 300.000, aduh borosnya. Saya nggak terima, saya pengen 100.000 satu hari. Baik, Bapak mintanya 100.000 dalam 1 hari ya. Bagaimana Ibu? Ibu ada tambahan nggak? Ya nggak bisa dong 100.000 satu hari dengan 3 orang anak terus belanja buat makan 3 kali sehari. Benar Bapak 300.000 itu untuk keperluan rumah tangga atau cuma jajan istri Ibu? Ya
Ya benar sih Bu, memang 3.000 itu buat beli beras, beli cabai. Tapi kan bisa Bu, makan kan nasi telur kan bisa Bu. Jangan sampai 3.000 dihabiskan semua, bisa telur berapa lah, satu butir cuma 2.000. Nah, pakai garam, pakai sayur kangkung kan bisa. Kenapa harus pakai ikan sama daging-dagingan? Kapan kita beli? Mercy kalau begini dengan 3.000 satu hari? Baik, dari pembicaraan ini, apakah ada kemungkinan Bapak atau Ibu ingin membuka opsi untuk tetap melanjutkan rumah tangga? Bisa ada kesepakatan tertentu. Misalnya Bapak ingin apa, Ibu ingin apa, jadi tidak perlu persidangan. Tapi dengar dulu apa keinginan istri saya. Kalau saya buat cerai itu, saya ceraikan aja. Kalau permintaannya nggak masuk akal, saya ceraikan. Kalau keinginan Ibu sendiri gitu? Kalau keinginan saya sih perbaikan aja sih Bu, demi anak-anak. Baik, Ibu pengen damai ya berarti. Nah, Ibu kan pengen damai Pak. Kalau Bapak keinginannya apa supaya mungkin Ibu bisa menuruti keinginan Bapak supaya Bapak mau damai? Jadi gini Bu, saya juga sebenarnya nggak mau pengen cerai juga sih. Saya ya kalau egois saya memang pengen cerai, tapi mikir anak-anak. Ya saya juga yang mikirkan rumah tangga kami Bu. Jadi ya saya bisa gugatan asalkan satu permintaan saya. Istri saya tidak pengen di kamar dirancang itu bau ketek, bau badan, saya tidak mau. Yang kedua, itu saya setiap saya pulang itu harus senyum, jangan muka cemberut. Perhatian nggak istri saya intinya. Yang ketiga, janganlah larang saya pulang malam karena saya kan mencari tambahan Bu. Istri saya tuntutannya besar, mau pengen rumah mewah katanya. Ya gimana saya mau beli rumah mewah kalau saya pulang harus jam 5 sore kan gitu. Jadi ya saya juga pulang itu kan mikirkan anak dan juga keinginan istri, katanya nggak nyaman tinggal di rumah kontrakan. Jadi ya kalau saya nggak banting tulang dulu, gimana saya mau beli rumah buat istri saya dan anak saya seperti itu. Ya saya pengen istri saya percayalah sama saya akan memikirkan masa depan anak. Ada lagi Bapak? Masalah uang belanja ini Bu, ya memang sih janganlah harus 300 kan seperti itu ya. Kalau ada pun 200 ya janganlah cerewet kan gitu. Saya juga kan ya karena rezeki di luar sana kan tidak menentu kan itu. Janganlah istri mematok saya 300.000 tiap hari. Kalaupun nanti saya dapat 1 juta satu hari, saya akan berikan Bu. Kan gitu. Jadi lo nggak dipengerti juga di luar sana kan bukan mudah cari duit itu. Itu aja sih Bu permintaan saya. Nah, itu saja Pak. Baik, kalau dari Ibu bagaimana? Ibu setuju nggak dengan keinginan dari Bapak? Atau ada yang mau Ibu perbaiki dari keinginan Bapak? Misalnya Bapak kan bilang jangan larang pulang malam. Nah mungkin Ibu mau, oke saya nggak akan larang kamu pulang malam, saya mau kamu kasih tahu kalau kamu harus pulang malam atau seperti itu ya, Dikasih kabar gitu. Ibu pengen dikasih kabar ya. Ada tambahan? Tadi Bapak bilang jangan bau ketek. Iya, akan diusahakan. Baik, Ibu akan mengusahakan ya. Terus Bapak bilang setiap pulang harus tersenyum dan menyediakan air putih, dia tanya ada makan atau belum, perhatian intinya. Bagaimana Ibu itu? Ya, akan diusahakan juga. Kalau masalah uang belanja bagaimana? Oke, kayaknya saya setuju sama pendapat Bapak. Oke, baik Bapak, Ibu tadi kan sudah menanggapi keinginan Bapak. Nah, Bapak diharapkan untuk ngasih kabar kalau mau pulang malam. Dari Bapak bagaimana? Ya sih Bu, memang bisa menyadari selama ini saya juga jarang kasih kabar gitu. Karena kenapa saya nggak kasih kabar? Sebenarnya tujuan saya bagus Bu, biar istri saya itu tidak was-was. Ngapain itu di luar sana biar nggak was-was aja sih Bu. Ya saya pengen istri saya nggak usah mikirin saya di luar sana, dia terus mikirin anak, biar tenang, biar dia pun fokus mikirin anak. Itu aja sih Bu, saya nggak ada pikiran yang lain. Kenapa saya nggak ngabarin? Biar pikiran istri saya tenang, terus anak aja. Itu aja sih Bu. Nah kedepannya saya juga, ya kalau memang itu permintaan istri saya, ya Bapak saya akan kasih kabar. Saya akan dapat pulang. Jadi kan Bapak untuk opsi pertama ini udah disetujui, Bapak akan ngasih kabar gitu ya. Terus Ibu tidak akan melarang Bapak lagi untuk pulang malam. Nah, untuk opsi kedua, ketiga, dan keempat tadi kan Ibu juga udah setuju, Bapak juga udah setuju ya. Jadi menurut saya masalah ini cukupkan sampai di sini, jangan sampai kita lanjutkan ke persidangan karena Ibu dan Bapak juga udah sama-sama setuju untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Bagaimana Bapak akan mencabut gugatan atau bagaimana? Jadi begini Bu, sebenarnya kalau istri saya ini seperti ini lembut yang ngomong di rumah kemarin, sebenarnya nggak sampai kami saya bikin gugatan Bu. Tapi kalau di rumah kan kemarin istri saya ini kayak macan kelaparan Bu. Makanya saya kaget juga istri saya itu ternyata bisa lembut di persidangan di apa ini mediasi ini. Nah kalau seperti ini saya pastikan rumah tangga kami akan baik terus. Saya pun akan tunjukkan perhatian saya sama istri saya. Gitu. Jadi saya ucap terima kasih dengan Ibu Mediator sudah memediasi permasalahan rumah tangga kami ini sehingga istri saya dan saya bersepakat untuk membina rumah tangga kami kembali. Nah, sebenarnya adalah berkat kebaikan Ibu Mediator memediasi hubungan kami sehingga besok saya akan mencabut gugatan perceraian terhadap istri saya. Baik. Ibu ada yang mau ditambahi? Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Mediator yang sudah mendamaikan kami, sudah memperbaiki hubungan rumah tangga.
Baik, karena Bapak dan Ibu menyepakati untuk damai, maka proses mediasi ini dinyatakan berhasil dan saya tutup ya Pak, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan Bapak dan Ibu selama proses ini berlangsung. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangga Ibu dan Bapak ke depannya ya. Baiklah, kalau begitu Bapak dan Ibu tanda tangan dulu ya surat perjanjian damai yang sudah kita sepakati bersama. Silakan Bapak.